Muawiyah bin Abi Sufyan. Aliran ini termasuk pada akhir abad Hijriah. Murji'ah merupakan kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, gagasan Mirja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik diperlihatkan oleh cucu dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Al Hasan bin Muhammad Al Hanafiyah. Nah, berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh aliran Murji'ah. Nah, aliran Murji'ah ini tokohnya ada dua ya. Yang pertama adalah tokoh Murji'ah moderat. Nah, diantaranya Hasan bin Muhammad bin Abi Thalib dengan pendapatnya, bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan ampunan Tuhan masih ada. Kemudian tokoh Murji'ah yang ekstrim. Nah, diantaranya adalah Al-Jahmiyah, orang yang kufur secara lisan tidaklah menjadi kafir. Yang kedua Asy-Syafi'iyah, dengan pendapatnya iman adalah pengetahuan Tuhan, sedangkan kufur tidak tahu Tuhan. Yang ketiga Al-Manusia. Nah, pendapat beliau, berbuat jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang. Dan yang terakhir adalah Al-Hasaniyah. Saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan adalah kambing itu. Oke, selanjutnya kita beranjak kepada pemikiran kelompok Murji'ah. Nah, menurut para tokoh aliran Murji'ah adalah yang pertama, iman hanya pengakuan dalam hati. Kemudian orang yang berbuat dosa tidak dihukumkan kafir, tetapi masih mukmin selama ia masih berpijak pada keyakinan dua kalimat syahadat. Dan yang ketiga, hukum segala perbuatan manusia ditangguhkan hingga akhir kelak. Nah, dari tiga penjelasan di atas, kelompok Murji'ah mengambil dasar pemikiran melalui nas Al-Quran dan Sunnah. Oke, baiklah, demikian dalil Al-Quran yang menjadi pokok pemikiran Murji'ah. Yang pertama ialah Quran surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian yang kedua, Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dan nas yang ketiga yaitu Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihim al-imana wal biruhil min wa yadkhuluhum jannah. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya dan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Dan yang terakhir adalah Quran surah An-Nahl ayat 9. Illa man faqri wa qalbahu mutma'inna bil iman. Yang artinya, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau dia tidak berdosa. Oke, selanjutnya diperkuat oleh hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka ia masuk neraka. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun maka ia masuk jannah. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyebutkan aku dengan sesuatu apapun,
pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, ya Allah, tetapkanlah hatiku pada Dia-Mu. Dan yang keempat, takwa itu ada di sini. Beliau sambil menunduk dadanya 3 kali. Oke, kemudian analisis pemikiran teologi Murji'ah. Nah, berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, hal ini berkaitan dengan hadis Rasulullah dengan mengatakan bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Tetapi barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, berarti ia masuk ke dalam surga. Oke, kemudian berdasarkan Quran surah Al-Zumar ayat 53 yang menjelaskan bahwa Allah berkata kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini berkaitan dengan hadis Rasulullah, yakni Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepada aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Oke, baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, awal munculnya aliran Murji'ah ini dilatar oleh persoalan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan tokoh Murji'ah yaitu Hasan bin Muhammad dan cucu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dasar pemikiran Murji'ah terletak pada iman dan mempunyai paham sendiri, berbeda dengan kaum Khawarij, Syiah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, analisis pemikiran teologi Murji'ah ialah keimanan seseorang tidak dapat diubah atau mengatakan mereka kafir hanya karena mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Baiklah, demikian presentasi perkara yang